Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semua. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mengenai keanekaragaman hayati. Nah, apa saja batasan-batasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu pada pertemuan hari ini kita yang pertama akan membahas mengenai keanekaragaman hayati tingkat gen. Lalu yang kedua, keanekaragaman hayati tingkat jenis. Yang ketiga, yang akan kita bahas yaitu keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Dan apa saja jenis-jenis ekosistem perairan dan jenis-jenis ekosistem darat itu sendiri. Nah, sebelum kita langsung membahas materi mengenai keanekaragaman hayati tingkat jenis dan sebagainya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu keanekaragaman hayati. Jadi, keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman pada makhluk hidup yang menunjukkan adanya variasi bentuk, penampilan, ukuran, jumlah, warna, habitat, dan sebagainya. Keanekaragaman hayati ini sering juga disebut dengan biodiversitas, yaitu meliputi keseluruhan berbagai variasi yang terdapat pada tingkat gen, tingkat jenis, dan ekosistem di suatu daerah. Nah, ini jenis-jenis keanekaragaman hayati yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu keanekaragaman hayati tingkat gen, yang kedua keanekaragaman hayati tingkat jenis, dan ada keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu mengenai keanekaragaman hayati tingkat gen. Keanekaragaman hayati tingkat gen ini adalah keanekaragaman individu dalam satu jenis atau spesies makhluk hidup. Jadi keanekaragaman yang terjadi di dalam satu spesies, antara satu spesies dengan spesies lain yang sama. Contohnya itu, sebelum masuk ke contoh, keanekaragaman gen ini menyebabkan bervariasinya susunan genetik, sehingga berpengaruh pada genotip atau sifat dan fenotip atau penampakan luar suatu makhluk hidup. Keanekaragaman gen ini menunjukkan adanya variasi susunan gen pada individu-individu sejenis. Contohnya itu seperti pada gambar yang kita lihat, yaitu variasi antara warna mahkota pada tumbuhan kembang sepatu atau Hibiscus rosa sinensis. Walaupun satu spesies dapat kita lihat, namun warna mahkota pada kembang sepatu ini berbeda-beda. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna putih, dan ada yang berwarna kuning. Ini merupakan keanekaragaman hayati tingkat gen pada tumbuhan kembang sepatu atau Hibiscus rosa sinensis. Untuk contoh selanjutnya, seperti yang kita lihat, yaitu variasi warna rambut pada kucing atau Felis domestica. Walaupun mereka ini satu spesies, namun mereka mempunyai variasi warna rambut yang berbeda-beda. Ada yang berwarna putih, ada yang berwarna oranye, dan ada yang berwarna hitam. Contoh lainnya itu seperti pada manusia, pada kita sendiri. Jadi ada yang kulitnya berwarna gelap dan ada yang kulitnya berwarna cerah. Lalu pada rambut juga dapat kita lihat ada yang rambutnya lurus dan ada yang rambutnya ikal dan ada juga yang rambutnya keriting. Itu semua merupakan contoh-contoh dari keanekaragaman hayati tingkat gen. Yang kedua yaitu ada keanekaragaman hayati tingkat jenis. Keanekaragaman hayati jenis atau spesies ini adalah keanekaragaman atau variasi yang terdapat pada berbagai jenis atau spesies makhluk hidup dalam genus atau famili yang sama. Jadi mereka berasal dari genus atau famili yang sama, namun mempunyai variasi yang berbeda. Contohnya itu, keanekaragaman jenis pada famili Bovidae ini. Nah, jadi sapi atau Bostaurus, lalu kerbau atau Bulbalus bulbalis, dan kambing atau Sapra
Aegagrus ini merupakan berasal dari famili yang sama, yaitu famili Bovidae. Tetapi ketiga hewan ini memiliki ciri-ciri fisik yang berbeda. Dapat kita lihat juga kan, mereka mempunyai ciri-ciri fisik yang berbeda antara satu spesies ini dengan yang lainnya. Seperti yang pertama dapat kita lihat pada tanduknya, antar tanduk sapi, tanduk kerbau, dan tanduk kambing ini berbeda bentuknya. Jadi ketiga hewan ini memiliki ciri-ciri fisik yang berbeda walaupun dari famili yang sama. Contoh lainnya yaitu pada famili Cucurbitaceae, yaitu antara semangka atau Citrullus lanatus, lalu pare atau Memerdica carantia, dan labusium atau Cesium edule. Mereka ini merupakan dari famili yang sama, yaitu Cucurbitaceae, namun mempunyai ciri-ciri fisik yang berbeda. Dapat kita lihat mereka dari semangka berbentuk bulat, lalu bagaimana bentuk pare, dan bagaimana labusium ini juga berbeda dari yang antar satu dengan yang lainnya. Jadi famili Cucurbitaceae dan famili Bovidae ini merupakan salah satu contoh dari keanekaragaman jenis pada makhluk hidup. Dan yang ketiga yaitu ada keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Ekosistem sendiri, sebelumnya ekosistem sendiri itu dapat diartikan sebagai hubungan atau interaksi timbal balik antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya, atau antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi keanekaragaman hayati tingkat ekosistem ini merupakan keanekaragaman suatu komunitas yang terdiri dari hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme di suatu habitat atau lingkungan. Nah, ini contohnya yaitu keanekaragaman ekosistem. Ada pada ekosistem sawah, ekosistem pantai, dan ekosistem gurun. Nah, ketiga ekosistem ini mempunyai komponen-komponen biotik dan komponen abiotik yang berbeda-beda. Mempunyai komponen biotik dan abiotik yang berbeda-beda. Nah, pada ekosistem sawah ini pastinya dapat kita temukan ada padi, ada tikus, ada belalang, ada ular, dan yang lainnya. Sedangkan pada ekosistem pantai ini tentu dapat kita temukan seperti ini pohon kelapa. Lalu pada pasir-pasir ini pasti kita akan menemukan kepiting, hewan kepiting, dan yang lainnya. Sedangkan pada ekosistem gurun ini tentu komponennya dapat kita temukan, yang pertama pasti ada kaktus, lalu ada unta, ada ular, dan hewan-hewan yang lainnya. Jadi keadaan komponen biotik dan abiotik setiap ekosistem ini berbeda-beda. Keadaan komponen abiotik di dalam suatu ekosistem akan mempengaruhi jenis-jenis komponen biotik yang hidup di dalamnya. Jadi komponen biotik di dalam ekosistem ini dipengaruhi oleh komponen abiotiknya. Nah, selanjutnya yaitu tipe ekosistem. Ada ekosistem perairan atau akuatik dan ada ekosistem darat. Yang pertama yaitu ekosistem perairan. Ekosistem perairan adalah ekosistem di mana komponen abiotiknya itu sebagian besar terdiri dari air. Jadi disebut dengan ekosistem perairan. Nah, komponen biotik dalam ekosistem perairan ini dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Ada 5 kelompok. Yang pertama itu ada plankton, yang terdiri dari fitoplankton dan zooplankton. Organisme ini biasanya dapat berpindah tempat secara pasif karena adanya pengaruh arus air. Misalnya itu yaitu protozoa. Lalu komponen biotik selanjutnya ada nekton, yaitu merupakan organisme yang bergerak aktif atau berenang, misalnya yaitu ada ikan dan katak. Yang ketiga ada neuston, yaitu
organisme yang mengapung di permukaan air, misalnya serangga air, teratai. Pada danau dapat kita lihat ada teratai, lalu ada aceng gondok, dan ada ganggang. Yang keempat, komponen biotik yang keempat yaitu ada bentos, yaitu organisme yang berada di dasar perairan, misalnya ada udang, kepiting, cacing, dan ada ganggang. Dan yang kelima itu ada perifiton, yaitu organisme yang melekat pada organisme lain, misalnya ganggang dan siput. Contohnya ini seperti ganggang yang melekat pada batu-batu di air. Dan siput pada siput yang melekat di batu-batuan juga. Nah, ekosistem perairan atau ekosistem akuatik ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Nah, yang pertama itu yaitu ekosistem air tawar. Ciri-cirinya memiliki kadar garam atau salinitas yang rendah, bahkan lebih rendah daripada cairan sel makhluk hidup. Lalu ciri yang kedua, pada ekosistem ini dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Dan ciri yang ketiga yaitu penetrasi atau masuknya cahaya matahari ini sangat kurang. Dan ini merupakan contoh dari ekosistem air tawar itu sendiri, yaitu danau. Nah, ekosistem air tawar ini dapat dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, berdasarkan keadaan airnya. Ekosistem air tawar ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ekosistem air tawar lentik atau tenang, misalnya itu danau dan rawa, yaitu ekosistem yang airnya tenang. Lalu ada ekosistem air tawar lotik atau mengalir. Jadi airnya itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Misalnya itu seperti pada sungai dan pada air terjun. Sedangkan berdasarkan intensitas cahaya matahari yang menembus air, ekosistem air tawar ini dapat dikelompokkan menjadi tiga zona atau daerah, yaitu yang pertama ada zona litoral, yaitu daerah dangkal yang dapat ditembus langsung oleh cahaya matahari sampai ke dasar perairannya. Lalu ada zona limnetik, yaitu daerah terbuka yang jauh dari tepian sampai ke dalam yang masih dapat ditembus cahaya matahari. Dan yang ketiga yaitu zona profundal, merupakan daerah yang dalam, yang paling dalam dan tidak dapat ditembus oleh cahaya matahari. Jadi keadaannya itu sangat gelap gulita di dalam zona profundal ini. Selanjutnya yaitu ada yang kedua yaitu ada ekosistem air laut. Nah, adapun ciri-ciri ekosistem air laut itu yang pertama memiliki kadar garam atau salinitas yang tinggi. Yang kedua, tidak dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Yang ketiga, habitat air laut saling berhubungan antara laut yang satu dengan laut yang lainnya. Lalu, yang keempat, memiliki variasi perbedaan suhu di bagian permukaan dengan di kedalaman. Dan yang terakhir ciri-cirinya yaitu terdapat arus air laut yang pergerakannya dapat dipengaruhi oleh arah angin, perbedaan densitas, suhu, tekanan air, gaya gravitasi, dan gaya tektonik batuan bumi. Nah, adapun macam-macam ekosistem air laut ini, jadi ekosistem air laut ini dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama itu ada ekosistem laut dalam. Ekosistem laut dalam yaitu terdapat di laut dalam atau palung laut yang gelap gulita karena tidak dapat ditembus oleh cahaya matahari sama sekali. Jadi keadaannya itu sangat gelap gulita. Nah, organisme yang hidup di ekosistem laut dalam ini biasanya yaitu predator dan ikan yang pada penutup kulitnya itu mengandung fosfor sehingga dapat bercahaya di tempat yang gelap. Lalu yang kedua yaitu ada ekosistem terumbu karang. Nah, ekosistem terumbu karang ini terdapat di laut yang dangkal dengan air yang jernih. Organisme yang hidup di ekosistem ini antara lain yaitu ada hewan terumbu karang atau Coelenterata, hewan spons atau Porifera, lalu ada moluska seperti kerang dan siput, lalu ada bintang laut, ada ikan, dan ada ganggang. Nah, ekosistem terumbu karang ini yang terkenal
di Indonesia itu yaitu Taman Nasional Bawah Laut Bunaken. Lalu yang ketiga ada ekosistem estuari. Nah, ekosistem estuari ini terdapat di daerah yang yaitu percampuran air laut dengan air sungai. Nah, salinitas air di estuari ini lebih rendah daripada air laut, tetapi lebih tinggi daripada air tawar juga. Jadi dia sedang ukurannya. Untuk ekosistem estuari sendiri ini contohnya yaitu pada ekosistem mangrove. Ekosistem hutan mangrove ini seperti yang kita lihat, ekosistem hutan mangrove ini biasanya didominasi oleh tanaman bakau. Lalu yang keempat ada ekosistem pantai pasir. Ekosistem pantai pasir sendiri terdiri atas hamparan pasir yang sangat luas dan yang selalu terkena deburan ombak air laut. Nah, hewan yang hidup di ekosistem pantai pasir ini biasanya seperti kepiting dan juga ada burung. Yang selanjutnya yaitu ada ekosistem pantai batu. Ekosistem pantai batu ini memiliki banyak bongkahan batu besar maupun batu kecil. Oleh karena itu disebut dengan ekosistem pantai batu. Nah, ekosistem pantai batu ini organisme yang hidup biasanya yaitu ada ganggang coklat yang menempel di batu-batuan, lalu ada ganggang merah juga, ada siput dan kerang yang menempel di batuan, dan ada kepiting serta ada burung-burung juga. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ada ekosistem darat. Ekosistem darat ialah ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa sebagian besar berupa daratan. Ekosistem darat ini meliputi area yang sangat luas yang sering disebut juga dengan bioma. Nah, bioma sendiri itu tipe bioma ini dapat dipengaruhi iklim. Sedangkan kondisi iklim sendiri dipengaruhi oleh letak geografis, garis lintang dan ketinggian tempat itu sendiri dari permukaan air laut. Berdasarkan letak geografisnya, bioma ini dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama itu ada bioma hutan hujan tropis. Nah, untuk bioma hutan hujan tropis ini terdapat di wilayah Khatulistiwa. Misalnya dalam lembah sungai Amazon, Amerika Selatan, Asia Tenggara. Untuk Asia Tenggara sendiri yaitu ada Malaysia, Indonesia, dan Thailand, serta ada di lembah sungai Kongo. Untuk ciri-cirinya, yang pertama itu memiliki siraman hujan yang sangat deras, yaitu antara 200 sampai 450 cm per tahunnya. Dan untuk tiap tahunnya itu matahari bercahaya dengan temperatur lingkungan antara 21 sampai 30 derajat Celcius. Nah, yang kedua yaitu ada bioma gurun. Beberapa bioma gurun ini terdapat di daerah tropika atau sepanjang garis balik yang berbatasan dengan padang rumput. Adapun ciri-cirinya ini, bioma gurun itu yang pasti dia gersang dan curah hujannya rendah, yaitu 25 cm per tahun. Lalu ada suhu di siang hari itu yang sangat tinggi, biasanya bisa mencapai suhu 45 derajat Celcius, dan penguapannya juga tinggi. Dan untuk suhu malamnya itu sangat rendah, biasanya bisa mencapai 0 derajat Celcius. Untuk bioma gurun ini, contoh tumbuhan yang hidup di bioma gurun contohnya seperti kaktus, lalu untuk hewannya sendiri contohnya seperti unta. Yang ketiga yaitu ada bioma padang rumput. Bioma ini terdapat di daerah yang terbentang dari daerah tropik ke daerah subtropik. Ciri-ciri dari bioma padang rumput ini, yang pertama, curah hujannya itu kurang lebih 25 sampai 30 cm per tahun. Lalu hujannya itu turun tidak teratur, dan tumbuhan yang ada ini contohnya itu seperti tumbuhan ternak atau herba dan rumput-rumputan. Yang keduanya ini tumbuh berdasarkan pada kelembapannya. Selanjutnya yaitu ada bioma hutan gugur. Nah, bioma hutan gugur ini terdapat di daerah yang beriklim sedang. Ciri-cirinya, yang pertama, curah hujannya itu merata sepanjang tahun. Lalu yang kedua, terdapat di daerah yang mengalami 4 musim, yaitu musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur.
Dan jenis pohon yang berada di bioma hutan gugur ini sangat sedikit, yaitu 10 sampai dengan 20 dan tidak terlalu rapat. Pohon-pohon yang ada di bioma hutan gugur ini tidak terlalu rapat posisinya. Nah, untuk hewan-hewan yang tinggal di bioma hutan gugur ini, contohnya seperti rusa, beruang, rubah, ada bajing, ada burung pelatuk, dan ada rakun. Selanjutnya yaitu ada bioma taiga. Bioma taiga ini terdapat di belahan bumi sebelah utara dan di pegunungan daerah tropik. Ciri-cirinya, yang pertama, suhunya itu di musim dingin sangat rendah. Lalu hutannya itu tersusun atas satu spesies saja, seperti spesies konifer, spesies pinus, dan sejenisnya. Dan lalu semak dan tumbuhan basah itu hanya sedikit sekali berada di bioma taiga ini. Untuk hewannya yang hidup di bioma taiga ini, contohnya ada tikus, beruang, burung, dan yang lainnya. Lalu selanjutnya ada bioma tundra. Bioma tundra ini terdapat di belahan bumi sebelah utara, di dalam lingkaran kutub utara dan terdapat di puncak-puncak gunung yang sangat tinggi. Dia daerah dingin. Ciri-cirinya, yang pertama, pertumbuhan tanaman di daerah ini hanya 60 hari saja. Lalu yang kedua, pada umumnya tumbuhannya itu mampu beradaptasi dengan keadaan yang sangat dingin. Dan yang ketiga, hewan yang menetap itu memiliki rambut atau bulu yang sangat tebal. Contohnya itu seperti rusa kutub, beruang kutub, dan yang lainnya yang bisa hidup di kondisi suhu yang sangat dingin atau sangat rendah. Lalu yang terakhir itu ada bioma sabana atau savana. Sabana ini merupakan padang rumput yang diselingi oleh pohon-pohon. Ciri-cirinya, yang pertama terdapat di daerah tropis dengan curah hujan 90 sampai 150 cm per tahun. Misalnya ini daerah sabana atau savana ini yaitu di Kenya, di benua Afrika, dan di Australia Utara. Sabana sendiri dibedakan menjadi dua macam, yaitu sabana murni, yaitu hanya terdiri dari satu jenis pohon saja, dan sabana campuran yang terdiri dari beberapa jenis pohon di dalamnya. Nah, sekianlah materi mengenai keanekaragaman hayati tingkat gen, keanekaragaman hayati tingkat jenis, dan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem, serta tipe-tipe dari ekosistem di darat dan di perairan atau akuatik. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.